satu persatu soal kuis kemarin. Pertanyaan pertama, segala kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu objek dengan menggunakan panca indera disebut mengamati, ya. Segala sesuatu yang memiliki nilai dan satuan disebut besaran. Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu disebut besaran pokok. Besaran yang satuannya didapatkan dari satuan-satuan besaran pokok disebut besaran turunan. Besaran pokok yang satuannya kilogram atau gram adalah massa, ya, bukan berat. Kalau berat itu satuannya newton. Kalau tinggi dan panjang, ini sebenarnya sama-sama besaran panjang, satuannya bisa meter. Satuan besaran pokok suhu dalam sistem internasional adalah Kelvin, ya, Kelvin. Jadi Celsius, Fahrenheit, Reaumur ini juga satuan besaran pokok suhu, tapi bukan untuk SI atau sistem internasional. Kalau untuk sistem internasional ini besarannya satuannya Kelvin. Di bawah ini manakah yang bukan termasuk besaran pokok? Berarti yang merupakan besaran turunan, ya. Mana yang bukan besaran pokok, yaitu kecepatan. Ya, kalau suhu, panjang, intensitas cahaya ini termasuk besaran pokok. Di bawah ini mana yang termasuk besaran turunan? Yang termasuk besaran turunan adalah volume. Di bawah ini mana yang merupakan pasangan yang benar antara besaran dan satuannya? Mana besaran dan satuannya yang benar adalah jumlah zat dan kandela. Salah, ya, harusnya jumlah zat itu mol. Kemudian volume meter kali 3, betul ya. Kalau panjang kilogram salah, harusnya panjang meter. Suhu mol juga salah, suhu harusnya bisa Kelvin, bisa Celsius gitu ya, karena ini kan tidak ditanyakan dalam SI, ya. Pokoknya pasangan yang benar antara besaran dan satuannya. Di bawah ini mana yang termasuk alat ukur panjang? Opsi 1 ini gambar termometer, ini alat ukur suhu, ya. Gambar kedua ini neraca, alat ukur massa. Kemudian ini stopwatch, alat ukur waktu. Nah, alat ukur panjang ini opsi keempat, yaitu jangka sorong, ya. Gambar berikut merupakan alat ukur besaran apa? Nah, ini gambar apa? Ini gambar termometer digital, ya, berarti untuk mengukur suhu. Di bawah ini manakah yang bukan alat ukur besaran panjang? Gambar pertama ini mikrometer sekrup, ini panjang, untuk mengukur panjang. Jangka sorong juga untuk mengukur panjang. Kemudian ini meteran juga untuk mengukur panjang. Nah, yang terakhir ini, ya, ini ampere meter. Ini tidak mengukur panjang, melainkan mengukur kuat arus. Alat ukur besaran arus listrik ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini gambar ke-1. Ya, gambar kedua ini neraca digital. Gambar ketiga ini mikrometer sekrup, ini stopwatch. Pertanyaan berikutnya, alat ukur panjang yang satuannya milimeter adalah mikrometer sekrup, ya. Mikrometer sekrup ini yang bisa sampai milimeter satuannya. Kalau ampere meter ini alat ukur arus, kan, ya. Jangka sorong ini dia satuannya masih sentimeter. Kemudian stopwatch ini alat ukur waktu. Alat ukur besaran waktu adalah stopwatch, ya. 150 km berapa meter? Nah, ini kan turun 3 tangga, ya, dari kilometer ke meter itu kan turun 3 tangga, berarti kalau turun dikali 1000. Nanti kita tinggal menambahkan 03 di sini. Berarti jawabannya 150.000 ini. Nah, 7.500 mm berapa desimeter? Dari milimeter ke desimeter itu naik, ya. Naik 2, ya, naik 2 tangga. Naik 2 tangga berarti dibagi, kalau naik dibagi 2 tangga berarti 100, maka kita tinggal hilangkan nolnya 2. Jawabannya 75.
2 kg berapa gram? Nah, 2 kg dari kilogram ke gram itu turun 1000 ya, turun 3 tanggal. Jadi tinggal dikalikan 1000. Ini jawabannya ya, 2000 gram. Nah, 500 kg ini sama dengan 5 apa? Nah, kalau ons enggak cocok ya, karena 1 kilogram saja itu 10 ons. Nah, kalau ton, 5 ton juga tidak cocok, karena 1 ton saja itu isinya 1000 gram. Nah, kuintal yang benar ya. Jadi 500 kg itu sama dengan 5 kuintal, karena 1 kuintal itu 100 kg. Nah, selanjutnya berdasarkan gambar, berapakah volume batu? Nah, ini mengukur volume batu menggunakan gelas berpancuran dan gelas ukur. Ketika batu dimasukkan, airnya tumpah sebanyak 10 ml, maka volume batunya adalah 10 ml. Berapakah hasil pengukuran jangka sorong berikut? Nah, kita cari skala utama sebelum angka 0, yaitu berapa? 9 di sini ya. 9,0. Kemudian kita cari angka pada skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Kita cari mana ini? Ini tidak berimpit, ini tidak, ini yang berimpit ya. Berapa di sini? Ini menunjukkan angka berapa? Ini menunjukkan angka 3 ya di sini ya. 3 kita kalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,01 cm. Maka hasilnya 0,03 cm. Kita tinggal tambahkan 9 ditambah 0,03 cm, jawabannya ini 9,03 cm. Nah, kemudian berapakah hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup ini? Nah, skala utamanya sebelum garis ini berapa? Ini 4,5 ya di sini. Skala ini 4, ini 4,5. Kemudian kita cari skala pada garis pada skala nonius yang berimpit dengan ini. Garis pada skala utama di sini kan. Nah, ini berapa skala yang ditunjuk? Yaitu 11. 11 dikalikan 0,01. Hasilnya 0,11 ya. Kemudian ditambahkan 4,5 ditambah 0,11 mm, maka hasilnya 4,61 mm. Ini jawabannya. Nah, mikrometer sekrup memiliki ketelitian mikrometer sekrup ini ya, 0,01 mm. Nah, berapa hasil pengukuran neraca berikut? Kita tinggal tambahkan 400 sama 300 tambah 7. Berarti 437 gram. Nah, hasil pengukuran ini berapa? Lingkaran yang kecil ini menunjukkan menitnya, lingkaran yang besar ini menunjukkan detiknya. Nah, ini kalau dilihat di sini menunjuk 3 ya, 3 menit di sini. Terus yang besar ini menunjuk angka 26. Jadi 3 menit 26 detik. Nah, demikian pembahasan dari saya. Anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM, yaitu di bawah 75, silahkan mengerjakan soal remedial. Terima kasih.